Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Nurfatimah dengan NPM 192165075. Di sini akan mempresentasikan tentang review jurnal nasional dan internasional tentang inflasi. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Langsung saja kita ke review jurnal yang pertama. Jurnal yang pertama yang saya review adalah Jurnal Nasional dengan penulis Admin S. Atmaja pada Mei 1999 dengan judul Inflasi di Indonesia, Sumber-sumber Penyebab dan Pengendaliannya. Jurnal ini merupakan jurnal akuntansi dan keuangan volume 1 nomor 1 halaman 54-67. Adapun isi atau review dari jurnal nasional ini yaitu masalah inflasi di Indonesia tidak hanya merupakan fenomena jangka pendek, tetapi juga merupakan fenomena jangka panjang. Artinya, inflasi di Indonesia ini bukan semata-mata hanya disebabkan oleh gagalnya pelaksanaan kebijakan di sektor moneter oleh pemerintah, tetapi juga mengindikasikan masih banyaknya hambatan-hambatan struktural dalam perekonomian Indonesia yang belum sepenuhnya dapat diatasi. Kemudian, untuk sumber inflasi di Indonesia bisa disebabkan oleh pengaruh jumlah uang beredar dan defisit anggaran belanja pemerintah. Kemudian, upaya pemerintah untuk meredam laju inflasi salah satunya adalah dengan melakukan pembenahan di sektor real secara tepat. Dengan melakukan hal tersebut, maka fundamental ekonomi Indonesia dapat lebih diperkokoh. Kemudian kita lanjut ke review jurnal yang kedua. Review jurnal internasional yang pertama. Di sini saya mereview jurnal yang ditulis oleh Ming Yu Cheng dan juga Hui Bontan pada tahun 2002 dengan judul Inflation in Malaysia. Jurnal ini merupakan jurnal International Journal of Social Economic volume 29 nomor 5 halaman 411 sampai 425. Adapun hasil review dari jurnal internasional yang pertama ini yaitu di sini Malaysia menunjukkan fitur yang luar biasa sekali dalam hal pengalaman inflasi. Perekonomian Malaysia pernah mengalami inflasi tinggi dan juga inflasi rendah. Kemudian perekonomian Malaysia mampu menahan inflasi yang rendah dan juga stabil selama pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada periode 1988 sampai 1996. Pencapaian inflasi yang relatif rendah saat pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini dikaitkan terhadap pelaksanaan kebijakan yang sangat efektif dan juga konsisten yang diadopsi oleh pemerintah Malaysia. Di sini, kebijakan yang diambil oleh pemerintah Malaysia adalah kebijakan kampanye inflasi nol yang diluncurkan pada 2 Juni 1995. Hal ini menandakan adanya niat kuat pemerintah untuk mengekang inflasi di dalam negeri, sehingga pertumbuhan perekonomian Malaysia dapat menekan inflasi baik saat pertumbuhan ekonomi tinggi maupun pada saat terjadi krisis moneter. Kemudian kita lanjut ke review jurnal internasional yang kedua. Baik, untuk review jurnal internasional yang kedua, di sini saya mereview jurnal yang ditulis oleh Shahnawaz Malik pada Oktober 2011 dengan judul Inflation and Economic Growth Evidence from Pakistan. Ini merupakan jurnal International Journal of Economics and Finance pada volume 3 nomor 5 halaman 262 sampai 276. Adapun isi dari jurnal internasional yang kedua ini yaitu di sini bukti empiris menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi di Pakistan. Inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi saling mempengaruhi secara positif dan memiliki dampak yang sangat signifikan.
Hal ini terlihat dari ketika tingkat inflasi tinggi membuat orang-orang berinvestasi lebih banyak modal fisik dan juga memotong kepemilikan keseimbangan real mereka. Dari hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa di bawah perkiraan tingkat 9% adalah angka kondusif untuk pertumbuhan ekonomi di Pakistan. Berdasarkan hasil penelitian ini juga, inflasi di bawah 8% memiliki sedikit efek positif pada pertumbuhan. Jadi, dapat disimpulkan dari hasil review jurnal internasional yang kedua ini, bahwa hubungan inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi positif dan di atas tingkat inflasi 9% artinya memperlambat pertumbuhan ekonomi di Pakistan. Baik, kita lanjutkan kembali. Baik, untuk yang terakhir di sini ada tanggapan ataupun kesimpulan dari review jurnal nasional dan juga internasional yang sudah saya lakukan. Di sini menurut pendapat saya, jurnal nasional dan juga internasional yang saya review ini sudah cukup jelas dan juga lengkap, mulai dari tujuan, metode yang digunakan, dan juga pembahasan yang disajikan sudah dapat memberikan informasi kepada para pembaca, khususnya dalam pembelajaran tentang inflasi. Kemudian, setiap jurnal nasional dan juga internasional yang saya review ini memiliki kelemahan dan juga kelebihan masing-masing. Adapun mengenai isi dari jurnal yang saya review, di sini saya ingin memberikan saran untuk Bank Indonesia dan juga pemerintah yang membuat kebijakan di negara-negara yang mengalami inflasi. Nah, kebijakan moneter untuk mengatasi inflasi yang dikeluarkan ini hendaknya dilakukan dengan baik dan juga benar, sehingga membawa harapan inflasi akan menjadi lebih terkendali dan lebih cepat untuk diatasi. Mungkin sekian presentasi dari saya mengenai review jurnal nasional dan juga internasional. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.